Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Selamat pagi, dan sebelumnya terima salam kasih dalam Dharma. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Berjuanglah terus sampai apa yang diinginkan tercapai. Samyutta Nikaya Sagatawattu 891. Selamat pagi teman-teman sedharma. Pada kesempatan ini topik yang akan kita sharing mengenai ketekunan sebagai kiat sukses untuk kebahagiaan. Sebagaimana kita ketahui, kata ketekunan itu sendiri, kalau kita lihat di kamus besar, itu adalah suatu kemampuan seseorang untuk bertahan di dalam situasi kesulitan dan di bawah tekanan. Nah, jika kita bisa melalui kondisi ini, maka kita merasa suatu hal yang sangat dikatakan luar biasa dan merasa bahagia bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, itu kita akan berhasil. Nah, tentunya pada awalnya kita merasa banyak sekali ya problem, semua emosi, segala macam, baik itu dari segi fisik maupun dari segi batin, kita merasa tertekan ya. Nah, tapi dengan seiringnya waktu, dengan kerja keras, kemudian dengan berbagai pengalaman yang jatuh bangun ya, kita berusaha, ditambah terakhir itu adalah ketekunan, itu akan menjadi kiat sukses bagi kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Pada zaman dulu dikisahkan itu ada ibarat kelinci sama kura-kura. Nah, ini motivasi ketekunan bahwa ketekunan itu melampaui kecerdasan. Nah, jadi kalau kita lihat kelinci itu kan diibaratkan melambangkan suatu kecerdasan. Nah, sedangkan kura-kura ini terkesan lambat tapi dia tekun. Nah, jadi di dalam suatu saat dikisahkan itu ada perlombaan. Nah, kelinci ini merasa pongah bahwa yang kalau namanya beradu kecepatan pasti akan menang. Nah, tapi karena dia pongah, makanya dia bilang, kita santai-santai saja dulu. Dan akhirnya di cerita tersebut kelinci itu ketiduran, dan yang kura-kura tadi meskipun pelan dengan bersusah payah, akhirnya dia yang akan berhasil. Cerita dongeng ini sangat memberikan inspirasi buat kita semua. Jadi dengan upaya yang sedikit demi sedikit, seperti air yang mengikis di batu karang ya, lama-lama kerasnya batu pun akan hancur dengan tetesan-tetesan air ya. Nah, itulah banyak motivasi-motivasi bagaimana ketekunan itu bisa mengantar orang kepada kesuksesan. Banyak sekali kiat-kiat sukses yang ditawarkan oleh para motivator ya, dan kemudian juga penulis-penulis buku. Di sini saya merangkumkan ada 5 hal yang sebenarnya harus kita perhatikan di dalam mengembangkan ketekunan tersebut. Hal yang pertama, itu kita harus punya mimpi terlebih dahulu. Ya. Nah, kalau tidak punya mimpi, itu kita akan sulit. Kita tidak tahu arah apa yang kita inginkan. Yang kedua, kita harus membuat planning. Nah, jadi kalau kita lihat itu, orang sukses itu di kacamata kita yang sekarang ini tidak tahu bahwa ada sejarah behind story-nya ya, yang ada di belakangnya, bagaimana dia jatuh bangunnya, orang jarang sekali lihat. Nah, jadi kiat sukses orang itu pasti akan berbeda-beda, dan kebetulan saya adalah seorang dosen, saya akan membawakan dalam versi saya ya. Nah, kalau tadi impiannya kami sebagai seorang dosen itu ingin mencapai pendidikan yang tertinggi, kalau kita adalah doktoral ya. Nah, untuk mencapai itu kita harus mempersiapkan planning. Planningnya adalah kita belajar TOEFL dulu ya, persyaratannya. Kalau ingin sekolah keluar, itu TOEFL itu adalah suatu hal yang kewajiban.
Demikian juga kalau sekolah di dalamnya. Nah, dengan pelajaran TOEFL ini tentu belum cukup ya. Setelah sampai itu, nah kita perlukan strategi-strategi juga. Nah, setelah selesai kita mempersiapkan diri, planning kita melakukan interview ya kepada beberapa kalau saya interviewnya ada di kedubes ya, ada beberapa kali mencoba ya. Jadi kita juga dalam strategi ini ada suatu upaya yang juga kita tidak istilahnya mempersiapkan yang tidak diharapkan ya. Pasti ada gagalnya, jadi 1-2 kali sampai beberapa kali kita gagal ya. Nah, tapi itu tidak menjadi kita putus asa. Nah, jadi kita juga harus mempunyai good habit, jadi mempunyai kebiasaan baik kita ini yang kita harus kembangkan. Jangan merasa gagal beberapa kali kita sudah patah hati ya. Nah, pada saat itu saya mencoba dan beberapa kali terus kita wawancara ya dari kedubes. Nah, terakhir baru mendapatkan dana dari Dikti untuk kita sekolah. Pada saat sekolah itu rintangan belum habis. Jadi diibaratkan kalau kita naik tangga itu masih tahap yang pertama. Nah, perlu step-step yang berikutnya lagi. Nah, step berikutnya lagi pada saat saya mengambil kuliah doktoral itu, saya tidak di bidang yang sama ya. Kebetulan saya di kehutanan dan saat itu saya ambil di coastal engineering. Nah, dan mereka melakukan simulasi itu menggunakan bahasa programmer Fortran dan C++. Dan pada saat itu saya jujur belum tahu apa itu Fortran, apa itu C++ ya, bahasa programmer yang pada tahunnya kita masih basic ya, itu turbo basic dan hanya bersifat dasar saat itu. Demikian juga di kehidupan, kita harus punya strategi. Kalau satu tidak bisa berjalan, mungkin di yang lain dulu kita harus menjalankan terlebih dahulu, sehingga yang kita belum pahamin kita masih perlu belajar dan harus kita terus tingkatkan. Nah, sama juga kita di dalam menjalankan ajaran agama Buddha kita, ada jalan tengah berruas 8. Nah, mungkin sebagai analoginya di 8 itu mungkin kita tidak bisa semua sekaligus berjalan ya. Jadi ada hal-hal yang harus kita jalankan dulu, mungkin yang konsentrasinya kita agak lemah, tapi kita pelan-pelan belajar dan belajar terus ya. Nah, itu ibaratnya demikian. Nah, setelah itu strategi ini juga sebenarnya ada beberapa trik yang lain. Jadi kalau seandainya kita bertemu kesulitan, kita bisa bertanya kepada yang sudah ahlinya. Jadi kita bisa menarik pengalaman-pengalaman mereka sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita untuk kesulitan-kesulitan itu kita benang-benang kusut ini kita uraikan satu persatu ya. Strategi yang lain itu sebenarnya kita jangan mengambil resiko yang terlalu tinggi ya. Jadi kalau disuruh tambah lagi pekerjaan yang lain, nah itu yang yang ketiga tadi itu kita harus berani mengatakan tidak. Jadi kalau sudah kita punya proporsi sudah cukup, ya kita sampai di situ ya. Jadi kita mengerjakan secara profesional. Jadi yang bukan pekerjaan kita berani menyatakan tidak. Nah, ada kiat keempat lagi yang mendukung itu komunitas. Nah, komunitas ini sangat penting ya. Jadi kalian Namita, teman-teman yang baik ini sangat mendorong kita sendiri, terutama pada saat kondisi kita lagi down ya. Nah, inilah teman-teman berfungsi untuk mendorong kita punya semangat ya. Nah, kalau dulu waktu zaman saya kuliah waktu di Jepang itu komunitas agama Buddha kita tidak terlalu ada ya. Kebetulan saya di Hiroshima itu semua teman-teman itu Islam dan Kristen. Nah, saat itu saya ikut di komunitasnya Kristen. Tapi ya dalam hati kalau mereka berbicara doa mereka, kita berbicara doa agama Buddha kita. Nah, tapi untuk menguatkan ya iman dan lain-lain, nah itu juga perlu ya, sehingga bergabung di dalam komunitas itu adalah merefresh kembali
kondisi-kondisi kita yang mungkin kita sendiri merasa terpuruk ya, mengalami masalah di level titik terendah. Nah, itu teman-teman yang akan membantu support kita. Itu sangat berharga sekali ya. Kalau kita sudah mempersiapkan kesemuanya ini dengan baik, otomatis yang kebahagiaan itu akan muncul di dalam diri kita ya. Nah, itu yang perlu kita jaga sekali. Nah, terkait ketekunan ini di dalam agama Buddha sendiri itu ada beberapa yang tadi sudah sempat di awal saya sampaikan di Samyutta Nikaya. Sang Buddha juga memberikan bahwa ketekunan itu adalah salah satu kunci ya sukses untuk mencapai kebahagiaan. Nah, itu diceritakan itu ada kita itu cana, merasa senang apa pekerjaan yang kita lakukan ya. Kita harus merasa senang dulu. Kalau tidak senang, wah kita akan repot itu ya. Nah, yang kedua, dengan sudah senang, kita ada effort, ada upaya, ada ketekunan dan keuletan yang di sana. Kita bisa bekerja keras untuk memperoleh apa yang kita inginkan dengan kesenangan yang kita kerjakan. Ya, kemudian kita mempunyai kemampuan untuk melakukan berpikir yang baik terhadap apa yang kita inginkan. Ya, kemudian Wisamsa itu adalah suatu perenungan pekerjaan yang kita lakukan itu dengan kebijaksanaan kita. Nah, jadi kita harus lapis juga pengetahuan itu dengan kebijaksanaan dalam praktek di lapangannya. Nah, kesempatan lain juga Sang Buddha di dalam Digajuna Sutta juga menyampaikan ada kiat-kiat sukses di mana ketekunan itu sendiri adalah di nomor yang pertama. Nah, kemudian ada bagaimana kemampuan untuk menjaga ya. Kemudian ada bagaimana kalyanamitta untuk menjaga kita dalam kalau kita kondisi sudah terpuruk. Nah, ini kalyanamitta, ini komunitas ini yang sangat membantu kita sekali ya. Nah, di kesempatan lain juga dari Samyutta Nikaya, dari kisah cerita Kosala ini, Raja Pasenadi pada saat itu berada di Sawati dan dia bertanya kepada Sang Bagawa, "Yang mulia, apakah ada satu hal untuk menjaga agar kebahagiaan kita yang saat ini dan kebahagiaan yang akan datang itu bisa kita jaga, maintain ya?" Dan Sang Buddha menjawab, "Ada satu hal tersebut." Nah, ini Raja Pasenadi agak sedikit penasaran dan dia bertanya kepada Sang Bagawa, "Yang Bagawa, apakah itu satu hal tersebut?" Nah, kemudian disampaikanlah oleh Sang Buddha bahwa satu hal yang bisa menjaga kebahagiaan kita pada saat ini dan kebahagiaan pada saat yang akan datang itu adalah ketekunan. Nah, oleh karena itulah ketekunan ini menjadi kunci ya di dalam kita, dalam praktek sehari-hari yang kita kembangkan ini untuk menjaga kebahagiaan kita ya pada saat ini dan juga kebahagiaan yang akan datang. Hari Raya Imlek ini kebetulan sionya sudah berganti ya. Jadi sionya sio kerbau. Nah, ini melambangkan keuletan. Nah, ini harapannya dengan tahun yang baru ini ya, keuletan, ketekunan kita baik itu dalam usaha baik itu yang di duniawi dan juga usaha yang di luar duniawi ya, dalam praktek pengembangan kita ajaran agama Buddha kita itu harus bisa seimbang ya. Nah, sehingga hal-hal ini mendorong kita untuk banyak melakukan perbuatan baik lagi ya. Jadi harapannya dengan tahun baru Xinjia ini, tahun baru Imlek ini, kita kembalikan semangat keuletan kita, ketekunan kita ya di dalam segala bidang sehingga dapat menambah perbuatan baik kita untuk menjadi tabungan baik itu di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Terima kasih. Dan dengan akhir kata, terimalah salam kasih dalam Dharma. Namo Sayang Adi Budaya. Namo Buddhaya.